cuma bilang program unggulan adalah makan siang gratis yang diberikan kepada anak usia sekolah kan itu. Jadi mungkin aja bisa aja dia untuk memenuhi janjinya. Jadi pertama sudah dibatasi, dilimitasi anak usia sekolah. Anak usia sekolah kan. Lalu di sekolah lagi satu kali. Mungkin dia menunaikan janjinya dengan cara makan siang gratis kepada anak sekolah 1 bulan aja. Saya miris sekali dengan piring yang disiapkan untuk mereka. Isinya itu nasi putih, kemudian ada semacam sayur gitu ya, kayaknya sayur singkong atau kangkung, kemudian ayam goreng. Dari nasi putihnya aja saya udah miris. Karena memang ada orang yang berpengaruh di kabinet Prabowo yang namanya Sudrajat Djiwandono, itu mantan gubernur BI yang mengatakan bahwa program makan siang lebih penting daripada IKN karena dia merasa makan siang janji Prabowo, IKN janjinya Jokowi. Itu kalau dua mau diterapkan maka dua-duanya akan memakan uang sampai lebih dari 1.000 triliun. Iya kan 400 triliun untuk makan siang gratis per tahun loh, per tahun loh itu. Iya. Per tahun. Bayangkan. Dan itu dan Edi Suwandi Hamid tadi rektor Universitas Widya Mataram di Jogja mengatakan itu nggak mungkin lah pokoknya katanya mau program makan siang itu. Jadi gimana kalau kita kaitkan IKN dan makan siang nih gimana dok? Ya kayaknya dua-duanya juga bakalan terancam gagal ya. Tapi program makan siang gratis kayak rada berhasil deh. Karena kan sebenarnya Presiden terpilih Pak Prabowo ini kan nggak bilang makan siang gratis akan saya laksanakan selama 5 tahun selama saya menjabat, kan enggak. Dia cuma bilang program unggulan adalah makan siang gratis yang diberikan kepada anak usia sekolah kan itu. Jadi mungkin aja bisa aja dia untuk memenuhi janjinya. Jadi pertama sudah dibatasi, dilimitasi anak usia sekolah. Anak usia sekolah kan. Lalu di sekolah lagi 1 kali. Mungkin dia menunaikan janjinya dengan cara makan siang gratis kepada anak sekolah 1 bulan aja. Jadi kayak bulan November 2024 kan janji saya udah tertunaikan. Saya tidak menyatakan makan siang tiap hari buat seluruh rakyat Indonesia ya. Makan siang gratis untuk anak sekolah dan ibu hamil dan menyusui kalau nggak salah waktu itu. Saya ingat tuh. Makan siang gratis untuk anak usia sekolah dari SD sampai SMA. Kemudian ditambah dengan ibu hamil dan menyusui. Nah itu jumlahnya kurang lebih kebutuhannya. Kalau dilakukan setiap hari itu 400 triliun per tahun. 450 triliun 400 iya pokoknya segitulah ya. Kalikan aja 5. Masuk akal nggak? Tapi kalau itu adalah dalam rangka untuk menunaikan janji kampanye, saya rasa akan dilakukan tuh sama Pak Prabowo. Paling sebulan atau seminggu aja kan udah tunai. Sementara providernya, tengkulaknya atau apanya itu udah siap-siap tuh mencengkeram. Orang biasanya kan paling pinter tuh. Kalau pasti ada proyek besar, ada mulai nih. Dulu EKTP dan lain sebagainya kan. Tapi ada dua kali uji coba ya yang disiarkan kan di media ya. Pertama itu di Tangerang di sebuah sekolah dasar yang ikonnya adalah Pak Erlangga Hartarto waktu itu. Dia ikut-ikutan makan siang gratis, tapi yang dikasih buat anak sekolah itu siomay. Siomay. Itu dianggap sebagai makan siang sehat gitu kan. Kemudian habis itu dilakukan di Papua. Aduh saya miris banget ketika lihat video yang diuji cobakan di anak sekolah Papua itu. Kenapa? Saya miris sekali dengan piring yang disiapkan untuk mereka. Isinya itu nasi putih, kemudian ada semacam sayur gitu ya, kayaknya sayur singkong atau kangkung, kemudian ayam goreng. Dari nasi putihnya aja saya udah miris. Kenapa? Karena mereka nggak makan itu. Karena genetikanya
nutrigenomiknya, genetikanya orang Papua itu kan bukan pemakan nasi. Mereka baru mengerti makan nasi kan baru register diajarkan oleh orang Jawa, oleh para pebisnis pangan yang punya kepentingan bisnis di sana. Bayangin aja ya, satu karung beras di Papua itu harganya 1 juta. Satu karung tuh berarti 1 kintal ya, 1 juta, dan mereka dipaksa untuk mengubah budaya makan mereka. Dan itu bukan sekedar budaya, karena itu memaksakan terjadinya mutasi genetika terhadap metabolisme dari orang Papua. Akibatnya di kemudian hari apa tuh yang terjadi kalau kita paksakan menjadi sebuah program? Maka genetika mereka rusak. Kemudian nanti akan ada penyakit-penyakit metabolisme seperti diabetes akan meledak di sana, kolesterol akan meledak di sana dan sebagainya. Padahal masyarakat Papua itu punya bahan pangan yang sangat bagus sekali dari sisi kesehatan, yaitu sagu dan umbi-umbian. Selesai mereka sagunya malah dibabatin. Jadi ladang jagung. Hutan sagu mereka yang sagu itu adalah karbohidrat dengan indeks glikemik yang sangat rendah, cuma 40, seratnya tinggi. Sagu itu? Iya. Sagu itu sehat ya? Oh, sehat luar biasa. Jadi kalau karbohidrat itu kita melihatnya tuh skor kesehatannya tuh dari indeks glikemik. Semakin rendah indeks glikemik itu semakin sehat. Indeks glikemik, IG. Indeks glikemik, glycemic index itu untuk kita melihat tolok ukur karbohidrat yang bagus untuk kita makan. Nah, mereka itu orang Papua itu makanannya indeks glikemiknya rendah semua, mulai dari sagu sampai umbi-umbian. Nah, untuk apa mereka kemudian diubah untuk makan nasi putih yang indeks glikemiknya 100? Bukankah nanti genetika mereka akan rusak, terjadi mutasi genetik, dan kemudian mereka akan mudah sekali untuk terserang penyakit kardiometabolik, diabetes, penyakit kardiovaskular dan sebagainya. Itu yang saya miris tuh di situ. Jadi harusnya ada visibility study ya terhadap konsep makan siang gratis ini. Orang tuh mau apalagi nanti cateringnya sentralistik. Loh, makanya cateringnya sentralistik. Saya nggak kebayang makan siang gratis itu melampaui berapa jalur untuk sampai dimakan sama anak-anak. Itu bakterinya berapa banyak gitu loh. Itu saya ngeri. Iya. Karena membuat sistem pemberian makan yang matang itu, waduh, rigid sekali. Saya kan punya bisnis catering ya, jadi ngerti sekali jalur bagaimana kita bisa membuat supaya bakteri tidak ada kontaminasi bakteri, kan tuh sangat sulit. Bayangin aja seluruh sekolah dari Sabang sampai Merauke, SD-nya berapa, SMP-nya berapa, SMA-nya berapa, gimana dengan yang terpencil? Jadi saya kira ya ini program tidak masuk akal yang terpaksa dilaksanakan karena sudah terucapkan ya. Iya, nggak usah jauh-jauh lah. Kalau kita bayangkan gimana itu si nasi dan teman-temannya itu bisa didistribusikan di anak-anak sekolah di Kepulauan Seribu aja. Nggak usah kita jauh-jauh sampai ke Kalimantan pelosok, sampai ke Sulawesi, Papua pelosok. Kita bagaimana itu distribusinya si catering itu? Padahal kalau kita misalnya kasih dia uang sekolah itu untuk menyediakan sendiri, dikorupsi juga nanti takutnya. Karena udah kejadian kan di dalam bukan program makan siang gratis yang belum dilaksanakan ini, tapi pemberian makan tambahan di Posyandu yang sebetulnya budgetnya tuh 15.000, di lapangan itu cuma tinggal 3.000 atau sampai 2.000. Kebayang nggak itu makan 3.000 rupiah sampai 2.000 untuk ibu menyusui, untuk anak-anak balita itu mau dijadiin apa tuh kan? Jadi apa, bayangin dengan budget 15.000 loh. 15.000 dari Kementerian Keuangan jatuh sampai ke lapangan tinggal 3.000 sampai 2.000. Nah, orang Indonesia ini paling jagoan kalau korupsi itu. Jadi sama kayak ini kan jatahnya katanya 15.000 ya per piring. 15.000 itu jadi apa coba? Makan 15.000 itu nasi sama sayur doang loh. Iya. Di mana letak sehatnya? Jadi ini perlu dipikirkan baik-baik. Visibility study-nya jelas. Untuk apa? Apalagi kalau mereka bilang programnya adalah untuk mengatasi stunting, udah salah banget. Stunting itu terjadi pada 1000 hari pertama janin terbentuk dalam rahim ibu, sampai disusui oleh ibunya selama 2 tahun. Itulah stunting itu di situ, bukan pada anak sekolah. Anak sekolah kan yang mau diperbaiki mestinya status gizinya. Tapi kan nggak semua anak sekolah itu status gizinya buruk. Jadi
harus dilakukan pemilihan seleksi Saya khawatir dulu. nanti ada orang-orang yang, waduh ngapain saya gua makan, gua udah lebih sehat dari makanan yang disediakan. Iya, kan akhirnya mubazir kan. Iya. Apalagi kalau di kota-kota besar, di mana Tidak mubazir, tiba-tiba jatahnya dikurangin dik. Uangnya dikorupsi. Ya, Ya, sudahlah. Kita doakan aja ya Prabowo memang mampu mensejahterakan Indonesia, katanya dalam 4 tahun rakyat Indonesia sejahtera ya. Kalau ini kita bicara soal bagaimana mensejahterakan orang, mensejahterakan itu linier ya dengan memberdayakan. Mensejahterakan itu linier dengan memberdayakan dan membangun, bukan memberi apa-apa gratis. Iya. Sebab kalau orang terbiasa diberikan gratis, orang terbiasa untuk tangannya itu menengadah, Iya. maka orang itu tidak akan berdaya, akan semakin mengalami bahasa kedokterannya itu rudimentasi, pengecilan dari organ-organ dan terutama cara berpikirnya, Oke. otaknya. Orang tidak Tapi distimulasi. begitu yang diharapkan kan, Makanya. nanti dikapitalisasi waktu pemilu kan. Jadi kayak makan siang gratis malah mempertinggi potensi untuk kerusakan metabolik dan akhirnya otaknya menjadi mengecil karena terus-menerus disuplai dengan segala yang gratis. Akhirnya bukan berdaya, malah jauh dari berdaya dan akhirnya jauh sekali dari konsep untuk menuju kepada kesejahteraan rakyat. Itu ya out of the box-nya tuh itu. Jadi sebenarnya mau kemana sih makan siang gratis itu? Saya kayaknya akan senang sekali kalau ditanya bagaimana konsep makan siang gratis yang terbaik bagi anak sekolah, saya gitu ya. Yang pertama adalah harus diseleksi dulu. Anak mana yang perlu diberikan suplai makan siang gratis? Iya. Tentu saja anak-anak yang berasal dari keluarga yang status sosial ekonominya rendah, miskin, yang memang mereka itu berkategori tidak mampu untuk memprovide makanan. Ngapain kita kasih makan siang gratis kepada anak-anak sekolah yang berasal dari keluarga menengah ke atas, mampu? Alih-alih mereka makan, bekal mereka yang dari orang tua mereka, dari mamanya mereka dari rumah aja jauh lebih enak daripada dari makan siang gratis yang di serve di sekolah kan gitu. Terus kemudian ketika Presiden terpilih Pak Prabowo sempat ke RRC ya, ke Beijing kalau nggak salah, sempat berkunjung kan ke sekolah, salah satu sekolah, dan beliau tuh amazed gitu. Wah, kayak gini yang saya mau gitu. Iya. Karena nggak sesederhana seperti itu. Mereka program satu komandonya jalan baik. Banget, dan kesejahteraan di sana jauh lebih tinggi daripada di sini. Kan komandonya satu, kita nggak bisa begitu kan. Jadi itu harus benar-benar dievaluasi mengenai pertama adalah tujuannya itu seperti apa. Tujuannya sebenarnya apa sih? Kasih makan yang gratis itu tujuannya apa? Iya. Nggak jelas kan tujuannya? Kalau tujuannya meningkatkan gizi anak Indonesia? Nggak kayak gitu, nggak dengan cara seperti itu kan? Oke. Makan siang gratis itu hanya memberikan satu kali makan dan belum tentu sehat juga, ya kan? Seperti yang tadi saya berikan. Iya. Saya berikan contoh itu, masa dikasih siomay? Barangkali dia hanya sekedar ingin membuktikan bahwa nggak benar peribahasa dalam bidang politik no freelance itu, ada makan siang gratis. Kalau Out of the box itu ya. Iya, kalau kita kan selalu bilang no freelance. No freelance, Nah, benar, nggak ini ada. ada makan siang gratis. Mungkin Ternyata- itu ya mau dia buktikan bahwa nggak benar itu kata-kata Refli Harun sebentar-bentar bilang no freelance dalam politik. Ini bisa ini. Kalau misalnya ini memang tujuannya untuk 2030 Indonesia hancur, tuh pas banget tuh sebenarnya. Kasih aja masyarakat luas gratis segala macam yang gratis. Lama-lama Oke, Dok. boncos. Jadi makan siang gratis yang saya sih mengkhawatirkan program apapun yang uangnya banyak sampai triliunan. Ya. EKTP biasanya sudah mulai ada tangan-tangan yang mulai ngincar-ngincar proyeknya ya, Nah, dan itu. celakanya itu biasanya di lingkar kekuasaan sendiri itu. Itu dia. Proyek yang beginian biasanya akan mereka kuasai itu. Pasti, dan akan sangat-sangat mereka setujui. Pokoknya ketok Iya. palu setuju. Setuju. Apalagi Karena uangnya ada, proyeknya ada, udah mulai nanti iya. ada providernya minta geret ya kan? Kalkulatornya ada jalan nih, Iya, ada berapa jalan, fee-nya nih? betul. Satu titik berapa fee-nya nih? Iya. Makan siang gratis tuh distribusinya berapa titik tuh? Mulai dari Saya khawatir gitu. Nah dalam konteks ini ya saya setuju tuh kata-kata Luhut ya kan. Untuk baru kali ini saya setuju dengan Luhut ya, bahwa orang-orang toksik itu nggak boleh masuk dalam pemerintah. Iya. Setuju saya, setuju berat. Cuman masalahnya yang tidak toksik itu berapa orang tinggal di Indonesia ini pejabat publik ya yang tidak toksik. Tapi sebelumnya Dok,
Toksik itu apa sih? Kalau misalnya kalau kita lihat dari perspektif kedokteran itu, apa toksik itu? Toxic itu adjektif ya. Jadi toxic kan sebenarnya maunya dia tuh toxic person ya. Iya. Nah toxic person itu kan gampang aja sih sebenarnya. Kalau kita mau pakai ukuran apa? Kalau saya ukurannya akhlak kan gitu ya. Iya. Orang yang toksik adalah orang yang tidak berakhlak. Iya. Kan? Orang yang tidak bisa menjaga kalau imannya. Kalau ini tanyakan Erick Thohir tuh, BUMN tuh akhlak semua itu. Akhlak mulia. Saking akhlaknya foto dia di mana-mana. Termasuk di ATM segala. Orang yang toksik adalah orang yang tidak punya akhlak, ya kan? Orang yang toksik, orang yang suka korupsi kayak gitu ya. Kan tidak berakhlak tuh manifestasinya kemana-mana kan? Iya. Yang dia senang banget. Nah, tapi secara literal toksik itu beracun. Toksin, ya. Kata bendanya toksin. Iya. Toksik itu adjektif kan, kata sifatnya. Jadi toksin maksudnya itu adalah racun. Tokso itu racun. Ya. Jadi toxic person adalah orang-orang yang beracun. Maksudnya beracun tuh orang-orang yang akan meracuni lingkungannya Tahu kita gitu racun, kan. dasar racun. dia racun. Ya. Bukan racun dalam pengertian ular berbisa, tapi racun itu adalah memberikan pengaruh negatif pada lingkungannya kan, toksik itu. Kayak saya minggu lalu bilang kan, sebenarnya kata-kata kalimat Pak Luhut tuh benar banget, tetapi dipotong. Karena Pak Luhut tuh kayaknya bilangnya gini deh. Pesan kepada Pak Prabowo, jangan apa tuh namanya, jangan rekrut orang toksik di pemerintahan Anda, karena seperti Jokowi kemarin. Karena pemerintah sudah terlalu banyak orang toksik. Jadi jangan nambah lagi toksik, nanti hipertoksisitas. Hipertoksisitas nanti beracun semua nih seluruh negara. Jadi saya baru kali ini ya kita setuju ya. Setuju. Sama kata-kata beliau. Cuma saya khawatir kalau misalnya kriteria jangan orang toksik itu dia nggak bisa lagi cari pejabat publik yang berasal dari partai politik jangan-jangan ya. Karena semua udah keracunan ya. Semua udah keracunan ya kan. Kita pembuktian terbalik ya kan. Bukan keracunan, terkontaminasi ya. Gitu karena racunnya cuma satu, yang lainnya terkontaminated. Jadi kalau misalnya ada yang marah, kita tinggal bilang, coba tunjuk tangan di antara kalian orang-orang partai politik mana yang kalian tidak toksik, yang tidak terkontaminasi oleh racun. Apa racun korupsi ya kan? Racun vested konflik of interest ya kan, racun menyalahgunakan jabatan ya kan, kira-kira mana coba? Nah kalau kalian mengatakan bahwa kalian tidak terkontaminasi, bahwa nggak benar kata Luhut itu, tapi bisa-bisa semua pejabat publik itu toksik semua itu. Kalau ini saya nggak seksis ya. Satu tuh tadi orang yang toksik adalah orang yang tidak punya akhlak, kalau tidak mampu menjaga akhlaknya. Kedua adalah yang terkontaminasi dengan 3T. Masalahnya 3T itu seksis ya, harta, tahta, wanita. Nah kalau pejabatnya perempuan jadi gimana? Harta, tahta, dan tuyul. Harta, tahta, tuyul. Jadi 3T itu adalah manifestasi dari terkontaminasinya orang menjadi toxic person kan gitu. Nanti ada lagi kan perilaku seperti apa? Harta, tahta, hewan melata ya kan. Kita kan hewan melata kan, vertebrata kan, bertulang belakang gitu kan. Karena tuyul itu masuk harta ya, jadi harta tahta, gitulah gitu. Itu sebenarnya indikatornya. Jadi ya silakan para pejabat publik itu melakukan survei. Apakah Anda harta itu artinya means korupsi, ya kan? Tahta itu Anda mengambil jabatan itu dengan cara-cara yang tidak berakhlak, misalnya. Ya gitu-gitulah ya. Kemudian Anda gitu kan, hewan melatanya bagaimana nih gitu kan, seperti itu. Jadi lihat deh manifestasi dari itu. Nggak akan ada yang lulus dari survei tersebut. Oke, Dok. Tadi kalau IKN dokter kan udah bilang itu nggak akan lanjut nih barangnya kan. Kayak Forest City. Kayak Forest City, gampang aja, yang paling deket lah. Kalau makan, ya terrealisasi tapi pasti tidak full ya kan? Mungkin sebulan, 2 bulan kali sampai orang lupa. Janganlah pokoknya. Pokoknya sampai orang bisa dilupakan. Iya, sampai orang lupa. Iya kan, bisa program bisa dilupakan.